Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini, Bapak akan membahas soal persoalan 1 pada buku Belajar Bersama Temanmu untuk Matematika kelas 5 SD, Kurikulum Merdeka volume 1, halaman 26. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, jika video ini bermanfaat, silakan tekan like, share, dan subscribe ya. Nah, baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan soal. Soal nomor 1, populasi dari kota tempat tinggal Yosef adalah 39.000 orang dan luas kotanya sekitar 50 km persegi. Hitunglah kepadatan populasi kota tersebut. Memahami cara menghitung kepadatan populasi. Nah, sekarang kita perhatikan ilustrasi dalam bentuk tabel. Di sini terdiri dari populasi dan luas. Nah, untuk luas 50 km persegi, kita isi di sini 50 km persegi, populasinya adalah 39.000. Di mana untuk 1 km persegi itu berapakah populasinya? Nah, sekarang dari 50 ke 1 itu sama dengan dibagi dengan 50. Maka ini atasnya juga yang 39.000 kita bagi dengan 50. Maka dengan luas 1 km persegi, populasinya bisa kita cari dengan cara membagi 39.000 dibagi dengan 50. Itu sama dengan 780 orang. Maka kita isi di sini untuk luas 1 km persegi, populasinya adalah 780. Maka kepadatan populasi kota adalah 780 orang. Soal nomor 2. Ada sebuah pita seharga Rp4.800 per 4 meter. Pertanyaannya, pertama, berapa harga dari 1 meter pita tersebut? Pertanyaan kedua, berapa harga dari 5 meter pita tersebut? Pertanyaan yang ketiga, jika saya membeli pita tersebut seharga Rp14.400, berapa meter pita yang saya dapatkan? Nah, sekarang kita perhatikan ilustrasinya dalam bentuk tabel. Tabel harga dan panjang. Di mana pada soal nomor 2 diketahui jika 4 meter itu panjang pitanya, harganya 4.800. Nah, gimana kalau 1 meter? Nah, sekarang kita pahami 4 ke 1 itu dibagi dengan 4. Maka 4.800 juga dibagi dengan 4. Maka pertanyaan pertama bisa kita selesaikan. Jadi harga 1 pita bisa kita cari dari 4.800 dibagi dengan 4. Itu sama dengan 1.200. Jadi harga 1 meter pita itu adalah Rp1.200. Kita tuliskan Rp1.200. Berikutnya, berapakah harga dari 5 meter pita tersebut? Nah, untuk menghitung harga 5 meter pita, kita tinggal mengalihkan
1000 harga 1 meter 1.200 dikalikan dengan 5. Itu sama dengan 6.000 rupiah. 6.000 rupiah. Pertanyaan yang ketiga, jika saya membeli pita tersebut seharga Rp14.400, berapa meter pita yang saya dapatkan? Jadi bisa kita hitung, harga Rp14.400, maka panjang pita adalah kita bagi 14.400 kita bagi dengan harga 1 meter, yaitu 1.200. Itu sama dengan 12 meter. Maka jawabannya adalah 12 meter. Soal nomor 3. Sebuah printer dapat mencetak 350 lembar kertas dalam 5 menit. Pertanyaan 1. Berapa lembar kertas yang dapat dicetak oleh printer tersebut selama 1 menit? Pertanyaan kedua, berapa lembar kertas yang dapat dicetak oleh printer tersebut selama 8 menit? Pertanyaan ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencetak 2100 lembar kertas? Nah, sekarang kita perhatikan ilustrasinya dalam bentuk tabel. Terdiri dari kertas dalam satuan lembar, waktu satuan menit. Nah, untuk soal nomor 3 diketahui untuk 5 menit mesin printer bisa mencetak 350 lembar. Nah, jadi untuk 1 menit itu berapa yang bisa dicetak oleh printer. Nah, sekarang kita perhatikan ilustrasinya 5:1. Berarti dibagi dengan 5, maka atas juga dibagi dengan 5. 350 juga dibagi dengan 5. Nah, pertanyaan pertama sudah bisa kita jawab. Jadi, jumlah kertas yang dicetak oleh printer selama 1 menit adalah 350 dibagi dengan 5. 350 dibagi dengan 5 sama dengan 70 satuan lembar. Jadi, untuk 1 menit mesin printer bisa mencetak 70 lembar. Pertanyaan berikutnya, berapa lembar kertas yang dapat dicetak oleh printer tersebut selama 8 menit? Berarti kita tinggal mengalihkan 70 lembar atau 70 dikali dengan 8. 7 dikali 8, 56. Nolnya 1. Tambahkan aja nolnya 1. Jadi 70 dikali 8, 560 lembar. Berikutnya pertanyaan ketiga. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencetak 2100 lembar kertas? Waktu yang dibutuhkan untuk mencetak 2100 lembar kertas adalah kita bagi 2100 dibagi dengan 70. Itu sama dengan 30 satuan menit. Jadi 30 menit. Nah, dalam kotak ini untuk 1 menit mesin printer bisa mencetak 70 lembar. Soal nomor 4. Target Kadek adalah dapat membaca 25 lembar buku per hari. Dia membaca rata-rata 23 lembar buku selama 6 hari, mulai hari Minggu sampai Jumat. Untuk memenuhi targetnya selama seminggu, berapa lembar buku yang harus dibaca oleh Kadek pada hari Sabtu? Nah, sekarang kita perhatikan soalnya.
Kadek itu harus membaca 25 lembar dalam satu hari. Nah, untuk 1 minggu itu berarti 7 hari. Berarti dia harus membaca, targetnya itu harus dibaca 25 dikali dengan 7. Dan dikurangi, ternyata kadek itu hanya bisa membaca 23 lembar selama 6 hari. Maka ini kita tuliskan 23 kali 6. 23 kali 6. 25 dikali 7 itu sama dengan 175. Kita kurangi dengan 23 kali 8 itu sama dengan 138. 175 dikurangi 138 itu sama dengan 37 satuan lembar. Maka target selama seminggu, berapa lembar buku yang harus dibaca oleh kadek pada hari Sabtu adalah 37 lembar. Soal nomor 5. Tabel di bawah ini menunjukkan banyaknya siswa kelas 5 di sekolah Dadang dan banyaknya gantungan kunci yang dimiliki oleh semua siswa kelas 5 tersebut. Dari tabel itu, hitunglah rata-rata banyaknya gantungan kunci yang dimiliki satu siswa di kelas 5. Nah, sekarang kita perhatikan tabel banyaknya gantungan kunci dan banyaknya siswa kelas 5. Nah, di sini kolomnya ada terdiri dari 2, kolom banyaknya gantungan kunci dan banyak siswa yang memiliki gantungan kunci tersebut. Nah, untuk pemahamannya, banyaknya gantungan kunci 0 itu 3 orang siswa. Sedangkan banyaknya gantungan kunci 1 itu 0 siswa. Dan banyaknya gantungan kunci 2 itu dimiliki oleh 2 siswa dan seterusnya. Nah, pertama kita cari jumlah gantungan kunci keseluruhan, di mana untuk 0 kunci dimiliki oleh 3 siswa. Berarti ini tinggal kita kalikan. 0 dikali 3, 0. 1 dikali 0, 0. Kemudian 2 dikali 2, 4. 3 dikali 4, 12. 4 dikali 5, 20. 5 dikali 6, 80. 6 dikali 9, 54. 7 kali 10, 70. Ya, ini kali. 8 dikali 4, 32. 9 kali 6, 54. 10 kali 1, 10. Nah, berarti jumlah keseluruhan gantungan kunci, kalau ini kita jumlahkan, 0 tambah 0 tambah 4 tambah 12 tambah 20 tambah 80 tambah 54 tambah 70 tambah 32 tambah 54 tambah 10, itu totalnya itu adalah 336. Sedangkan untuk banyaknya siswa keseluruhan, yaitu 3 tambah 0 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 16 tambah 9 tambah 10 tambah 4 tambah 6 tambah 1, itu sama dengan 60 siswa. Nah, sekarang kita tuliskan kesimpulannya. Jumlah seluruh gantungan kunci itu sama dengan 336. Sedangkan banyak siswa itu sama dengan 60. Yang ditanyakan adalah hitunglah rata-rata. Maka rata-rata sama dengan jumlah seluruh gantungan kunci dibagi dengan banyaknya siswa.
sama dengan jumlah seluruh gantungan kunci 336 dibagi dengan banyaknya siswa 60 sama dengan 5,6. Maka rata-ratanya adalah 5,6.